Penelitian TSP dengan NIM 220211050-2001 dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal berjudul Perencanaan Platform Digital Saskia ID sebagai Inovasi Teknologi Fashion Berbasis Perempuan. Proposal ini disusun sebagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Naufal Patiroy SPD MPD. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi besar di berbagai sektor, termasuk industri fashion. Dunia bergerak menuju digitalisasi total, di mana tren konsumsi, gaya hidup, dan cara berbisnis mengalami pergeseran fundamental. Di tengah perubahan tersebut, industri fashion tidak hanya dituntut untuk kreatif dalam desain, tetapi juga adaptif terhadap inovasi digital seperti e-commerce, media sosial, dan platform berbasis teknologi. Namun, belum semua pelaku industri mampu beradaptasi secara optimal, terutama perempuan pelaku UMKM fashion yang meskipun memiliki potensi besar, seringkali terkendala oleh kurangnya akses terhadap teknologi, minimnya literasi digital, dan belum adanya wadah digital yang benar-benar inklusif dan berpihak pada pemberdayaan perempuan. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 3. Rumusan pertama itu bagaimana merancang platform digital yang dapat mendukung kebutuhan fashion perempuan. Rumusan kedua, apa saja fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan target pengguna perempuan. Rumusan ketiga, bagaimana strategi teknologi untuk membangun platform yang menarik, fungsional, dan mudah diakses. Tujuan penelitian. Tujuan pertamanya, membuat platform digital fashion yang berfokus pada kebutuhan perempuan. Tujuan kedua, memberikan referensi gaya berpakaian sesuai kepribadian. Tujuan ketiga, mendorong pemberdayaan perempuan melalui akses teknologi fashion. Adapun perencanaan bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, fokus pada pengembangan fashion digital berbasis perempuan. Yang kedua, strategi berbasis teknologi dan media sosial. Yang ketiga, monetisasi melalui fitur toko, iklan, dan kolaborasi brand. Yang keempat, menyasar pasar lokal hingga nasional. Adapun visi dan misi. Visinya yaitu menjadi platform fashion digital terpercaya yang mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia. Misinya terbagi 4, yaitu menyediakan layanan fashion digital berkualitas. Yang kedua, menginspirasi perempuan tampil percaya diri. Yang ketiga, memberikan peluang usaha bagi perempuan kreatif. Yang keempat, mempromosikan fashion lokal yang berkelanjutan. Adapun analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama itu strengths atau kekuatan. Saskia ID mulai dengan pendekatan berbasis perempuan yang menyesuaikan kebutuhan fashion lokal, tampilan antara muka yang menarik dan ramah pengguna, serta fokus pada pemberdayaan dan keterlibatan komunitas perempuan dalam dunia fashion digital. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Keterbatasan modal dan sumber daya teknologi dapat membatasi pengembangan dan promosi. Brand belum dikenal luas serta ketergantungan pada koneksi internet dan beradaptasi pengguna terhadap teknologi masih menjadi tantangan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertumbuhan pengguna internet dan e-commerce yang pesat serta tren fashion digital berbasis komunitas perempuan membuka peluang kolaborasi dengan UMKM dengan desainer lokal. Perempuan sebagai mayoritas pengguna sosial media menjadi pasar potensial utama. Yang keempat, threats atau ancaman. Persaingan ketat ini dengan platform fashion besar dan marketplace populer, perubahan tren fashion yang cepat, risiko keamanan data pengguna, serta minimnya loyalitas pengguna jika tidak ada inovasi dan diferensiasi layanan.
biasa disebut dengan Chief Executive, adapun CTO yang biasa disebut dengan Chief Technology Officer. Adapun yang ketiga, CCFO yang biasa disebut dengan Chief Creative dan Fashion. Yang keempat, Partnership dan Branding Manager. Yang kelima, adapun biasa yang disebut CVO yaitu Chief Functional Officer. Yang kelima, yang keenam, adapun CCO yaitu Customer Experience dan Community Officer. Adapun yang ketujuh, CCO Customer dan Community Officer. Adapun tim desain, IT, support, dan operasional. Adapun model bisnis yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, yang kesembilan cost structure. Model bisnis ini mengadopsi kerangka bisnis model canvas yang biasa disebut dengan BMC yang terdiri dari 9 elemen utama. Selain itu, model ini juga mengintegrasikan layanan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam operasional dan pengembangan produk digital. Adapun layanan teknologi infrastruktur TI ini dirancang berbasis cloud computing untuk mendukung skalabilitas dan fleksibilitas pengguna. Berikut adalah beberapa layanan utama antara lain. Yang pertama, platform e-commerce. Yang kedua, CMS atau biasa disebut sistem manajemen konten. Yang ketiga, data analytics dan AI. Yang keempat, integritas media sosial. Yang kelima, sistem pembayaran digital. Yang keenam, cloud storage. Adapun perencanaan implementasi digital itu pertama, tahapan analisis kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan fungsional platform. Yang kedua, desain UI atau UX, membuat tampilan visual dan alur pengguna yang intuitif dan menarik. Yang ketiga, pengembangan backend dan frontend untuk membangun struktur atau database, IP, dan antarmuka pengguna. Yang keempat, pengujian dan debug untuk menguji sistem untuk menemukan dan memperbaiki bug atau error. Yang kelima, soft launch dan feedback loop, yang dimana untuk peluncuran awal ke segmen terbatas untuk mendapatkan masukan awal. Yang keenam, peluncuran resmi, yaitu platform dirilis secara penuh ke publik disertai strategi promosi. Adapun kebutuhan teknologi dan fitur platform. Yang pertama itu komponen platform pengembangan. Spesifik atau deskripsinya yaitu Flutter atau cross platform, fungsinya untuk aplikasi efisien Android dan iOS. Yang kedua, backend server untuk Node.js atau Express, fungsinya untuk IP atau autentikasi dan penyimpanan data. Yang ketiga, database MongoDB atau Freebase, fungsinya untuk menyimpan aktivitas pengguna dan produk fashion. Cloud Storage yang biasa disebut dengan Google Cloud atau AWS S3, di mana fungsinya itu untuk penyimpanan media fashion dan katalog digital. CMS Strapi atau Freebase Consulate, fungsinya untuk pengelola konten atau interaktif dan edukatif. Adapun layanan analitik, deskripsinya itu Google Analytics atau Freebase, yang dimana fungsinya untuk memantau perilaku pengguna. Adapun keamanan aplikasi, GWT HTTPS Auth, fungsinya untuk autentikasi dan keamanan data. Adapun versi beta dan uji coba,
yaitu Testly Fleets atau iOS atau Google Play Beta. Fungsinya untuk distribusi awal untuk memasukkan pengguna. Yang terakhir, tool kolaborasi tim, di mana GitHub atau Notion atau Slack. Fungsinya yaitu koordinasi dan manajemen proyek. Adapun manajemen proyek dan tahapan implementasi. Perencanaan awal itu membutuhkan waktu 1-2 bulan untuk studi kelayakan atau riset pasar, susun tim dan jadwal. Yang kedua, desain atau prototyping yang membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk rancang UI dan UX atau buat dan uji coba prototipe. Yang ketiga, pengembangan inti membutuhkan 4-6 bulan untuk kembangkan backend atau frontend. Yang keempat, integrasi dan uji coba membutuhkan waktu 7-8 bulan. Integritas semua fitur atau uji fungsional dan keamanan. Peluncuran beta membutuhkan 9 bulan. Untuk distribusi terbatas untuk mendapatkan masukan. Evaluasi atau literasi membutuhkan waktu 10-12 bulan, yaitu untuk perbaikan fitur tambah fungsi berdasarkan feedback. Adapun estimasi biaya dan analisis atau ROI. Yang pertama, komponen biaya pengembangan aplikasi SDM atau tools, estimasinya itu 150 juta, dan infrastruktur TI atau server dan cloud 50 juta, produksi konten desain atau audio 70 juta, pemasaran dan kemitraan 30 juta, operasional dan legalitis 20 juta. Total biayanya adalah 320 juta. Total pendapatan tahun pertama yaitu 720 juta. ROI sama dengan 320 juta. 720 juta dikurangi 320 juta sama dengan 125%. Adapun risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama, serangan cyber attacks yang berdampak kehilangan data penting pelanggan dan operasional terganggu. Strategi mitigasi ini digunakan untuk enkripsi dan firewall backup rutin di cloud atau audit keamanan berkala. Yang kedua, risiko downtime server yang dampaknya website dan aplikasi tidak bisa diakses pelanggan. Strategi mitigasinya yaitu terbagi dua. Yang pertama, gunakan layanan cloud dengan SLA tinggi 99%. Yang kedua, monitoring server 24/7. Yang ketiga, ketergantungan pada platform pihak ketiga dalam payment, gateway, atau sosial media. Dampaknya, layanan terganggu jika pihak ketiga bermasalah. Strategi mitigasinya yaitu terbagi menjadi dua. Siapkan opsi alternatif multi payment gateway. Yang kedua, atau buat backup channel promosi. Adapun risiko perubahan tren pasar cepat, dampaknya produksi tidak sesuai dengan preferensi pelanggan. Strategi mitigasinya yaitu gunakan AI untuk analisis tren secara berkala. Yang kedua, riset pasar dan survei rutin. Yang keenam, keterbatasan literasi digital pengguna di daerah. Adapun dampaknya, hambatan adopsi teknologi di target pasar. Strategi mitigasinya terbagi juga menjadi dua, yaitu edukasi melalui media sosial dan tutorial interaktif. Yang kedua, membuat UI atau UX yang ramah dan sederhana. Yang keenam, masalah logistik dan atau pengiriman. Dampaknya itu keterlambatan dan ketidakpuasan pelanggan, yang dimana strategi mitigasinya yaitu bekerja sama dengan kurir lokal yang terpercaya. Adapun kesimpulannya, yaitu Saskia ID adalah platform digital inovatif yang menggabungkan kekuatan teknologi
dan kreativitas fashion dengan pendekatan berbasis perempuan, dengan strategi bisnis yang inklusif atau desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna, serta fitur interaktif yang mendukung personalisasi dan pemberdayaan. Platform ini dirancang untuk menjadi solusi nyata bagi tantangan perempuan dalam menghadapi di era digital fashion yang kompetitif. Pendekatan berbasis komunitas atau pemasaran digital yang adaptif dan potensi ekspansi ke pasar yang lebih luas menjadikan Saskia ID bukan hanya sekadar platform emosi, tetapi juga sebagai ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan. Proyek ini menunjukkan bahwa fashion digital dapat menjadi alat untuk transformasi sosial, peningkatan ekonomi perempuan, dan pembentukan identitas brand yang kuat di tengah arusnya teknologi global. Dengan landasan visi yang tajam dan misi yang berdampak, Saskia ID ini memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam industri fashion teks Indonesia yang inklusif dan produktif. Baik, demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap platform Saskia ID dapat menjadi langkah inovatif yang bermanfaat bagi perkembangan teknologi di bidang fashion, sekaligus mendukung peran aktif perempuan dalam industri ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.